Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan jamaah sekalian, kita telah sampai pada pembahasan tentang penaklukan kota apa Pak? Kalau ini atau wilayah mana? Budi? Mesir, ya, Mesir. Mesir kali Mekah ini tebe pundi, Pak? Apa nih? Kalau dari Indonesia, Mesir, ya, Mesir. Jadi Mekah masih ke sana. Ya. Betul, ya. Lewat laut. Bukan berarti naik kapal, tapi kalau pesawat pun ya lewat laut, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi kemarin telah membahas bahwa Amr bin As ini dengan strategi diplomatiknya berhasil meyakinkan penduduk Mesir yang berada di kota Al-Farma. Yang kebetulan penduduk Mesir itu menganut Kristen aliran Koptik, aliran Koptik. Sedangkan secara keseluruhan Romawi itu menganut aliran apa kalau ini? Ortodok. Ortodok. Jadi yang di Palestina itu, yaitu Syria dan lain-lain, ini hampir semuanya Ortodok. Lah, bagaimana perlakuan Romawi kepada penganut Koptik ini? Mereka melakukan yang namanya diskriminasi. Melakukan diskriminasi. Jadi mereka merasa ditindas. Orang-orang Koptik ini merasa ditindas oleh Imperium Romawi. Sehingga kemudian mereka berbalik mendukung pasukan Muslimin. Maka ketika pasukan Muslimin datang, mereka kemudian dengan sukarela menunjukkan di mana saja titik-titik kelemahan daripada pasukan Romawi. Maka dengan bantuan penduduk setempat inilah pasukan Muslimin yang hanya berjumlah 4.000, pasukan Muslimin yang hanya berjumlah 4.000 ini berhasil menaklukkan kota Al-Farma. Nah, berarti ini menjadi kota pertama yang ditaklukkan oleh pasukan Muslimin di wilayah Mesir. Nah, setelah pasukan Muslimin berhasil menduduki kota Al-Farma, kemudian Amr bin As menyampaikan pidatonya di depan pasukan. Wahai sekalian pasukan Muslimin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan kepada pasukan Muslimin. Allah yang Maha Agung telah melindungi kita dengan Islam dan menjamin jalan pulang kita dengan Islam. Jalan pulang ini berarti apa, Pak? Meninggal, kematian. Allah telah melindungi kita dengan Islam. Bayangkan Pak, 4.000 pasukan Pak. Kalau kemarin penaklukan Persia itu 40.000. Kemudian di Romawi juga sekitar 40.000. Sedangkan Amr bin As ini hanya membawa pasukan 4.000. Sementara pasukan musuhnya belum ada catatannya. Berapa itu jumlahnya? Yang jelas lebih dari itu, Bang. Dan menjamin jalan pulang kita dengan Islam, yaitu kematian maksudnya. Tapi kalian jangan mengira bahwa
apa yang kita cita-citakan telah tercapai dengan takluknya kota Al-Farmah. Lalu kalian tertipu. Tertipu dengan kemenangan ini. Jalan di hadapan kita masih berat dan masih sulit. Misi yang dibebankan oleh Amirul Mukminin kepada kita semuanya masih jauh capaiannya. Kalian harus bersabar dan taat kepada pemimpin. Sehingga orang-orang yang di sini atau penduduk di sini tahu bahwa kita adalah tentara Islam. Kita tidak menginginkan kerusakan di muka bumi, tetapi justru ingin memperbaikinya. Maka jadilah cerminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kalimat terakhir yang disampaikan oleh Amr bin As adalah, maka jadilah kalian cerminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sebisa mungkin pasukan muslimin, nah kalau sekarang tidak ada pasukan, orang-orang muslim itu sebisa mungkin meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang tidak akan melihat bagaimana kuatnya iman kita. Emang nggak bisa dilihat, Pak. Ya? Namanya iman nggak bisa dilihat. Yang dulu pernah saya sampaikan, ya. Orang tidak akan bisa melihat iman kita dan tidak akan memperhatikan amalan kita. Kita ini mau sholat satu hari 1000 rakaat pun ya orang tidak begitu memperdulikan kita. Tetapi yang akan mereka lihat adalah apa, Pak? Perilaku kita, yaitu akhlak kita. Ya. Itulah yang akan dilihat oleh orang lain, yang akan dinikmati oleh orang lain. Sehingga dulu pernah saya sampaikan bahwa ibarat pohon, iman itu adalah akar yang menghujam ke bumi. Bagaimanapun kuatnya tidak kelihatan. Lalu batang kemudian cabang-cabang dan daunnya itu adalah amalan-amalan kita. Ya orang bisa melihat, Pak, tapi ya tidak peduli. Dan buah itunya, ya, buah dari pohon itu adalah akhlak. Jadi kalau ada pohon yang batangnya menjulang tinggi ke langit, hijau, tetapi tidak berbuah, atau berbuah tapi buahnya kecut misalnya, ya hampir tidak ada gunanya. Maka representasi daripada Rasulullah itu adalah akhlak. Maka akhlak ini bisa dianalogikan sebagai buah, sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi sebesar apapun pohon, kalau buahnya nggak enak atau tidak berbuah, ya ujung-ujungnya nanti akan dibuang, ditebang. Sebab kalau nggak ditebang, digawe omah apa, Pak? Gendruwo. Omah gendruwo. Jadi rata-rata dulu kalau lewat pohon besar dan tidak berbuah, mesti wedi gendruwo, Pak. Itu yang terjadi. Nah, jadi jaringan penyebaran Islam itu, Pak, bisa dianalogikan begini, Pak. Andekan Allah itu adalah sumber mata air, maka yang menjadi pompa air itu adalah sinten, Pak? Rasulullah, ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pompa itu disalurkan dengan paralon-paralon atau pipa-pipa. Siapa penyalur pertama dari pompa air ini? Sinten, Pak? Para sahabat, ya. Para sahabat terus disalurkan lagi kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, para ulama, hingga air itu sampai kepada kita semuanya. Nah, dalam perjalanan
air di dalam pipa itu, Pak, ada kalanya pipanya itu bocor. Kemudian air yang berasal dari luar, air keruh itu karena air tanah, kemudian sedikit masuk ke dalam pipa. Sehingga kadang-kadang air yang sampai ke kita ini kemudian tidak terlalu bening. Jadi ajaran Islam yang sampai ke kita ini kadang-kadang tidak terlalu bening. Karena apa? Karena terpengaruh oleh lewatnya paralon tadi. Kalau paralon itu lewat peceren, kemudian sambungannya mboten rapet, Pak. Ya bisa kemungkinan air peceren itu masuk sedikit. Bisa dipahami, Pak, ya? Sehingga kadang-kadang ajaran yang kita terima itu kurang bening. Masya Allah. Lalu bagaimana supaya menjadi lebih jernih? Sebisa mungkin kita membuat saluran yang mendekati sumbernya. Dengan cara apa? Dengan cara terus mempelajari kisah-kisah Nabi dan para sahabat. Itu kita seakan-akan mengambil saluran langsung atau bahkan mendekati sumbernya. Sehingga kejernihannya bisa agak terjamin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau panjenengan bertanya kepada seorang guru, maka kalimatnya jangan pakai begini, bagaimana menurut Ustadz atau bagaimana menurut Yai. Ya ada kalanya kalau pendapat pribadi boleh, tetapi kalau masalah hukum maka tidak disarankan untuk bagaimana menurut Ustadz. Lalu kemudian yang ditanya juga menjawab menurut saya. Nah ini agak kurang pas, Bang. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana menurut Rasulullah? Bagaimana kalau Nabi itu menghadapi hal seperti ini? Apa yang dilakukan? Dan jawabannya juga menurut Rasulullah. Berarti apa, Pak? Hadis, hadis. Masya Allah. Jadi kira-kira begitu, Bang. Sebab pendapat pribadi itu mirip dengan paralon yang terkontaminasi dengan air yang keruh tadi. Bisa salah. Sehingga kalimat yang disampaikan oleh Amr bin As adalah jadilah cermin dari Rasulullah. Semakin cermin itu bening, maka gambarnya semakin jernih, semakin jelas. Ajarannya semakin jelas. Baik, kita lanjutkan kembali ke Mesir. Tepatnya di kota apa tadi, Pak? Kota apa nih, Bang? Al-Farma, Al-Farma. Nah, para jemaah sekalian, setelah kota Al-Farma dikuasai secara penuh, Amr bin As kemudian bergerak dengan pasukannya hingga sampai ke kota yang namanya Bilbis. Bergerak ke arah barat berarti, Pak. Bergerak ke arah barat sehingga sampai ke kota yang namanya Bilbis. Pernah dengar kota ini, Pak? Dereng. Kula nggih nembe niki nembe maca wae dalu. Bilbis. Mendengar pasukan muslimin sedang bergerak menuju ke Bilbis, pasukan Romawi keluar dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar, bergerak untuk menghadang pasukan Amr bin As dari benteng Babylon. Dari benteng Babylon. Tetapi kemudian Amr bin As ini berhasil dengan cara diplomatik. Dengan cara diplomatik. Akhirnya ada utusan dari pasukan Romawi yang berada di Mesir untuk berunding, Pak. Ada 2 orang. Jadi ada dua orang perwakilan dari Mesir datang kepada Amr bin As. Kira-kira apa, Pak, yang ditawarkan, Pak? Apa kira-kira? Yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, kalau tidak mau masuk Islam, membayar pajak. Kalau tidak mau kedua-duanya, ya perang.
Itu sudah standar Pak dari dulu. Jadi kemudian Amr bin As menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam atau membayar jizyah. Kalau tidak mau masuk Islam ya bayar jizyah. Kalau masuk Islam bayar zakat. Dan zakat itu lebih besar daripada jizyah atau pajak. Masya Allah. Lalu Amr bin As ini juga memberitahukan kepada dua orang utusan ini tentang wasiat Nabi, Pak. Tentang wasiat Nabi untuk apabila pasukan muslimin suatu saat nanti sampai ke Mesir. Karena ada jalur kekerabatan dari istri Ibrahim yang kedua. Sinten, Pak? Istri Ibrahim yang kedua? Sinten? Ibu-ibu? Hajar. Hajar ini dulunya adalah putri dari Mesir. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Hajar ini dulu adalah putri dari Mesir yang dihadiahkan untuk Ibrahim. Awalnya menjadi pembantunya. Tetapi kemudian karena lama tidak punya anak, istri pertama menyarankan untuk menikahi Hajar. Itu Hajar. Dan Hajar ini adalah ibu dari seorang nabi yang bernama Ismail. Dan Ismail inilah yang menurunkan orang-orang Arab, orang-orang Mekah dan sekitarnya. Itu dari turunan Ismail. Sehingga Nabi berwasiat itu. Apa wasiat Nabi? Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian suatu saat nanti akan menaklukkan Mesir. Maka jika kalian memasukinya, berbuat baiklah kepada penduduknya. Karena mereka dalam perlindungan dan dalam kekerabatan dengan kita. Yaitu kita ini orang Mekah ini adalah turunan daripada Ismail alaihissalam. Ismail punya ibu namanya Hajar. Dan Hajar ini dulunya adalah orang Mesir. Nah, ini kemudian disampaikan Nabi kepada para sahabat sebelum beliau wafat. Masya Allah. Lalu utusan Mesir ini mengatakan, kerabat jauh tidak akan menyambung kekerabatan seperti itu, kecuali Nabi. Jadi kerabatnya memang sudah jauh, Pak. Nabi saja turunan ke 30 dari Ibrahim. Sudah jauh. Terus bukan palik bulik lagi, sudah jauh. Sudah jauh runtutannya. Maka orang-orang utusan Mesir ini mengatakan, kerabat jauh tidak akan menyambung kekerabatan seperti itu, kecuali Nabi. Kalau Nabi memang ada ikatan, Pak. Antar Nabi itu ada ikatan. Ikatan persaudaraan. Masya Allah. Lalu kata mereka, beri kami jaminan keamanan sampai kami kembali lagi kepadamu. Kemudian Amr bin As mengatakan, orang sepertiku ini tidak bisa diperdaya. Paham maksudnya, Pak? Jadi bisa jadi mereka ini lama nggak datang-datang, tetapi justru menyiapkan pasukan yang lebih besar. Sehingga Amr mengatakan, orang sepertiku ini tidak bisa diperdaya. Nah, yang kemarin-kemarin, perang-perang yang dulu, berapa waktu yang diberikan biasanya, Pak? Untuk pikir-pikir itu. Berapa? 3 hari. 3 hari. Lalu orang ini menawar lagi. Sehingga kemudian oleh Amr bin As, ya sudah kalau begitu tambah 1 hari. Berarti berapa? 4 hari. Masya Allah. Maka kemudian utusan ini kembali ke Mesir. Nah, ada yang tahu, Pak, Raja Mesir pada waktu itu siapa? Raja ini dulu pernah dikirimi surat Nabi yang isinya adalah ajakan masuk Islam, tetapi ditolak. Walaupun ditolak, utusan yang membawa surat ini diberi hadiah yang hadiahnya luar biasa, besar. Jadi menolak dengan cara baik.
bahkan menyertakan 2 orang wanita. Jadi memang zaman dulu itu hadiah itu salah satunya wanita, Pak. Yang satu untuk utusan Nabi, yang satunya untuk Nabi. Dan yang untuk Nabi itu namanya Mariatul Qibtiyah. Jadi 2 orang wanita ini sebenarnya posisinya budak, Pak. Karena berupa hadiah. Tetapi oleh Nabi kemudian dinikahi. Mariatul Qibtiyah ini dinikahi. Namanya Maria. Tetapi karena berasal dari suku Qibti sehingga disebut dengan Maria al-Qibtiyah. Yang kemudian disambung Mariatul Qibtiyah. Dan Maria Qibtiyah ini kemudian melahirkan putra dari Nabi. Ada yang tahu berapa sinten? Ibrahim. Hanya satu-satunya istri Nabi selain Sayyidatina Khadijah yang mempunyai anak, Pak. Satu-satunya, yaitu Mariatul Qibtiyah. Masya Allah. Siapa nama rajanya? Rada angel macam ini, Pak. Jenenge iki rada angel. Isok 1.000 pokoknya. Rada angel. Muqawqis. Sinten? Muqawqis. Bukan mau pukis, Pak nggih. Muqawqis nggih. Muqawqis. Pokoknya seeling-eling Raja Mesir mau pukis nggih. Lumayan ya eling didik-didik. Nggih, mau kukis namanya. Muqawqis namanya. Nah, kemudian kedua utusan ini memberikan laporan kepada Raja Mesir dan kepada Panglima Romawi yang namanya sudah saya sebut kemarin, yaitu Artabun. Muqawqis masih menerima, Pak. Tetapi Panglima Romawi kedudukannya tinggi mana, Pak? Panglima Romawi dengan Muqawqis ini. Panglima Romawi, Pak. Sebab Mesir dikuasai oleh Romawi. Dia penguasa Mesir, tapi Mesir dikuasai oleh Romawi. Artabun. Nah, Artabun ini menolak dan tetap menghendaki perang. Artabun. Panglima, Pak nggih. Panglima kok merundingan, apa maneh musuh mek sithik kok damai. Ya apa kata dunia kan gitu. Sehingga kemudian Artabun ini memutuskan untuk menyerang pasukan muslimin. Lalu ia menyiapkan pasukan dan menyerang pasukan muslimin di waktu malam hari. Masya Allah, di waktu malam hari. Berarti ini maksudnya supaya cepat selesai. Tetapi pasukan muslimin justru berhasil menghancurkan pasukan Artabun. Maka kemudian mereka lari sampai ke kota Alexandria. Nah ini kalau ini sering dengar, Pak. Mesir itu ada kota namanya Alexandria. Sering dijadikan film Indonesia itu. Alexandria. Nah, ada yang menarik dari perang itu, Pak. Pada saat menaklukkan kota Bilbis, pasukan muslimin mendapati putri dari Muqawqis yang sedang berkunjung ke kota Bilbis. Namanya adalah Armanusa. Gak usah diling-iling. Ini wanita tapi namanya Armanusa. Ternyata dia sedang melarikan diri bersama dengan pembantu-pembantunya, bersama dengan budak-budaknya, karena mau dinikahkan dengan seorang pangeran dari Romawi namanya Konstantin, yaitu putra Heraklius. Gak usah diling-iling nama ini. Putra Heraklius. Jadi dia tidak mau menikah dengan Konstantin lalu melarikan diri ke kota Bilbis. Nah, ketika pasukan muslimin berhasil menawan, sinten wau namanya? Armanusa. Dan seluruh pembantu dan budak-budaknya sekaligus semua hartanya ini diamankan, Pak. Orangnya ditawan, hartanya diamankan. Amr bin As kemudian mengumpulkan para sahabat.
kemudian mengingatkan para sahabat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman ayat ke-60. Kira-kira napa Pak ayat 60 nih? Ar-Rahman yang sering jangan baca itu. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Napa artinya, Bun? Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan juga. Oke. Jadi membalas kebaikan itu maksud dibalas dengan kejelekan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Lalu apa yang dimaksud dengan Amr bin As ini dengan mengatakan seperti itu? Beliau mengingatkan kepada para sahabat bahwa dulu Muqawqis itu telah mengirimkan hadiah kepada Nabi dengan jumlah yang besar, sekaligus mengirimkan wanita Mesir kepada Nabi yang kemudian dinikahi oleh Nabi. Untuk itu maka, kata Amr bin As, saya berpikir untuk mengembalikan putri Muqawqis ini kepada ayahnya, beserta dengan seluruh pembantunya, budaknya, dan hartanya. Kira-kira sahabat setuju mboten, Mbak? Yang lainnya? Setuju, Pak, ternyata. Ya, langsung Nabi ya. Muqawqis itu dulu pernah berbuat baik kepada Nabi, mengirimi hadiah yang besar. Nah, maka kita kembali kepada kalimat hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Maka dengan kalimat itu para sahabat kemudian menyetujui usulan daripada Amr bin As. Maka sinten wau namine, Pak? Sinten? Armanusa, Armanusa. Beserta dengan seluruh pembantunya dan budaknya, sekaligus seluruh hartanya yang dibawa waktu itu, kemudian dikembalikan kepada ayahnya, yaitu Muqawqis. Masya Allah. Maka di tengah perjalanan itu, seorang pembantunya yang bernama Barbara ini mengatakan kepada Armanusa, wahai Tuan Putri, orang-orang Arab itu mengelilingi kita dari seluruh penjuru. Ketika ditawan itu, Pak, orang-orang Arab itu mengelilingi kita dari seluruh penjuru, yang tidak mungkin kita bisa lepas. Tetapi Armanusa ini menjawab ngeten, Pak. Sesungguhnya aku merasa diriku dan kehormatanku aman di perkemahan orang Arab itu. Dan aku tidak merasakan itu ketika berada di istana ayahku. Masya Allah. Jadi ketika berada di istana justru merasa tidak nyaman. Akhirnya kemudian melarikan diri itu, Bang. Karena mau dinikahkan dengan Konstantin. Jadi kalimat luar biasa ini. Sesungguhnya aku merasa aman di perkemahan orang Arab itu. Diriku dan kehormatanku, kehormatan wanita ini, Pak, tidak diganggu, tidak dilecehkan, secara seksual, tidak dilecehkan. Jadi kehormatannya dijaga dengan baik. Sesungguhnya diriku dan kehormatanku merasa aman, dijaga oleh mereka. Dan aku tidak merasakan ketika saya berada di istana ayahku. Masya Allah. Maka ketika rombongan ini sampai di istana, sang ayah merasa gembira. Sangat gembira dengan kedatangan putrinya. Dan gembira atas perlakuan daripada pasukan muslimin kepada putrinya. Lalu setelah kota Bilbis ini, kota apalagi yang akan ditaklukkan oleh pasukan muslimin, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.